saya Ardu untuk Talking Point kali ini. Dan sahabat GPIB, saat ini kita sedang berada di GPIB Jemaat Paulus Jakarta yang sedang mau menyelenggarakan kompetisi e-sport yang mengambil nama Nassau Kerk E-Sport Competition yang disingkat NASECOM. Wah, ini sudah hadir bersama dengan kita di ruangan ini ada Ketua 4 Pengurus Harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Paulus Jakarta, ada Bapak Penatua Samuel Tobing. Selain itu juga ada Ketua Panitianya dari NASECOM ini, ada Pak Bruce Abraham Lantang. Terima kasih Bung Sam. Sama-sama. Sama-sama Bung Argo. Dan waktu kita untuk ngobrol-ngobrol kali. Terima kasih untuk kesempatannya juga. Dan kita mau bincang tentang NASECOM ini, sahabat GPIB. Tapi sebenarnya kenapa sih NASECOM? Oke, mungkin teman-teman di luar sana mungkin NASECOM itu sendiri dari Nassau Kerk E-Sport Competition. Jadi gereja ayam lah kalau disingkatnya ya. Jadi kita gabungin, terus karena ini adalah kegiatan e-sport, jadi NASECOM gitu. E-sportnya ada tengahnya gitu. Itu tadi udah dijelasin ya. NASECOM. Ya. NASECOM itu dari mana ya? Mungkin kalau dari kita lihat, coba lihat ya, kalau kita long termnya ya atau short sebelumnya adalah diskusinya tentang ya gereja ayam sih istilahnya ya. Jadi kita mencoba gimana mengadaptasi dari nama GPIB Paulusnya sendiri yang terkenal gereja ayam, kita coba combine dengan kekinian lah ya. Jadi NASECOM-nya itu jadi kita gabungin supaya memiliki apa ya rasa barunya lah ya untuk ya e-sport ini sendiri gitu. Karena GP Paulus dulu namanya juga soccer, Ya, bahasa Belandanya. betul. Itu jadi sahabat GPIB kalau yang selama ini tahu Paulus sebenarnya nama aslinya Nassau Kerk gitu ya. Iya, NASECOM. Bahasa Belandanya. Bahasa Belandanya. Nggak pernah dilupakan sejarahnya untuk masa era teknologi ini. Betul. Kerennya. Dan untuk NASECOM sendiri udah berapa kali penyelenggara? Untuk saat ini penyelenggaraan untuk season kedua. Season kedua. Betul. Berarti pernah season pertama. Benar. Pada saat basar ya, Iya. Sam. Ya, pada saat itu basar kita di challenge mungkin teman-teman di GP ya. Tahun Iya. ini. Tahun ini. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Bulan Maret tahun ini. Betul. Itu season satunya kita. Terus kita mencoba banyak nih peminatnya. Jadi kita cobain lagi season kedua berdasarkan juga informasi dari teman-teman dan dari K4 untuk dilanjutkan ke season 2 seperti itu. Oke. Panggil Kasem aja ya. Iya. Oke. Kasem ini kalau misalnya kita ingat penyelenggaraan pertama itu apa sih ide yang pertama kali muncul waktu itu? Oke, jadi kita berpikir bagaimana mencari dana di Paulus ini secara kreatif. Oke, cari dana secara kreatif. Kreatif. Oke. Karena sebelum-sebelumnya basically kayak apa ya? Ya lomba-lomba seperti gaple atau apa namanya pertandingan ada juga lari seperti kita laksanakan itu. Tapi kalau yang e-sport ini baru pertama kali pada bulan Maret dan kita lihat antusiasme itu luar biasa, Iya. sangat Betul. rame ya. Iya. Gitu. Jadi kita pikir kenapa nggak ini dibuat berlangsung aja, bikin seperti seri. Ini kan udah seri kedua, Betul. bikin seri 3 keempat sampai dengan nanti terbuat suatu komunitas. Oke. Jadi kalau udah masuk ke komunitas, nah itu lebih enak lagi kita bisa tempat di yang tempat lebih bagus lagi, nggak hanya di Gereja Paulus. Oke. Itu Gitu. harapannya begitu. Harapannya ya. begitu. Tapi emang kayaknya nih bisa matching sama zaman gitu. Betul. Itu apa tuh yang bisa menginspirasi kan? Kok bisa ngeklik gitu? Kan biasanya wah apa namanya golf. Tuh kan kalau golf pada ketawa tuh. Terus apalah tenis lah dan sebagainya gitu ya. Ini yang nggak kemana-mana tapi rame antusiasnya. Itu apa yang bikin klik antara pencarian dana sama teknologi gitu? Mau mulai dulu? Oke, mungkin dari aku kali ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya melihat kan ini kita main data ya dikit ya. Kalau menurut Nielsen nih 60% generasi Z itu adalah suka gaming. Ya, 60%. Jadi kalau kita lihat karena ini adalah ingin merangkul juga. Kalau kita lihat sini kan eventnya bersama dengan Gerakan Pemuda ya. Jadi tentunya kita juga pengen merangkul juga komunitas-komunitas pemuda dalam arti yang suka gaming.
Jadi supaya kita bisa merangkul juga seperti Kak Sen bilang adalah merangkul komunitasnya, tentunya ya dengan pendekatan yang kekinian. Nah, salah satunya dengan e-sport ini dan kemarin juga kita lihat bahwa memang antusiasnya cukup besar banget gitu. Memang kita we believe kalau kita mencoba mendekati dengan era zaman sekarang, e-sport itu sendiri gitu ya, sangat apa namanya disukai ya dengan 60% market yang cukup besar gitu ya. Kita juga mencoba untuk masuk ke situ gitu. Wah, Dan game online ini untuk diketahui juga di pertandingan di SEA Games. betul. Ada 5 pertandingan game online di E-sport SEA ya. Games, e-sport. Iya. Terus yang kedua juga itu mengasah kita punya keterampilan untuk menganalisa dan strategi. Ketiga juga dengan dibuatnya semacam komunitas, berarti kita ada teman baru gitu. Kita Nah, membuat suatu network, nah, komunitas. Gitu. Dan keempat juga untung-untungnya juga bisa juga untuk mencari dana untuk GPIB Paulus. Gitu. Wah, ada ide? Masuk ide pasti. Dan tadi Kak Bruce udah kasih tahu bagaimana penyelenggaraannya harus engage sama generasi generasi Z sekarang ya. Yes. Tinggal nungguin alpha apa nih gitu ya. Nah terus dari dua penyelenggaraan itu ada nggak yang membedakan dari penyelenggaraan Maret kemarin sama yang sekarang? Oke, mungkin aku bantu ya Kak. Iya. Kalau dilihat memang penyelenggara pertama itu bisa kita bilang mencoba trial dulu ya. Jadi skopnya lebih kecil, fokus ke khususnya untuk Mupol Jakarta Pusat. Ya, jadi gitu. ya GPB Mupol Jakarta Pusat. Nah, kita coba try untuk ya diskusi juga dengan teman-teman di panitia, kita coba diskusi bagaimana membentuk komunitas lebih besar. Karena kalau komunitas Mupol Pusatnya mungkin sudah terbentuk, kita mulai membesar sedikit. Nah, fokusnya dulu ke lebih ke arah memang komunitas church ya, dalam tanda kutip adalah komunitas gereja gitu ya. Dan kita lihat memang kita mencoba jangan hanya ya mungkin nggak Kristen aja, tapi ada Katolik juga dan segala macam. Jadi kita coba untuk di event yang kedua ini kita merangkul juga teman-teman, tentunya ada yang dari Katolik, dari demonisasi yang lain seperti GBI, GKI, itu juga kita coba rangkul sehingga komunitas 32 tim itu puji Tuhan sampai H-13 udah tutup registrasi. Gitu. Jadi bukan gereja GPIB aja Di Jakarta, Bukan. tapi juga Yes. wah, Ini nilai bagusnya. Jadi kalau dulu mungkin kita ngadain sebuah pertandingan olahraga, kita harus datang ke tempatnya ya, Kasem ya. Kalau gue pasti datang ke tempatnya ya. Jadi kalau ini karena bisa lebih luas, kita merangkul untuk yang Jabar 1, Jabar 2. Nah, yang sangat antusiasnya ada yang dari Lampung. Oh, Iya. jadi bukan Jabodetabek aja ya, bukan cuma Jakarta aja. Iya, karena dilakukan 17-18 ini online, tentunya kegiatan ini bisa dilakukan dari rumah, dari gerejanya mereka, mungkin dari tempat mereka. Jadi semuanya bisa ikut serta. oke. Gitu. Saya mau ada tambahan. Ya, basically mungkin nanti bisa dikasih tahu juga proporsinya ya. Yes. Berapa yang GPIB, berapa yang non GPIB. Betul. Dan yang kedua juga ya, kalau saya lihat juga antusiasme tim kerjanya itu sangat luar biasa. Jadi Maksudnya ketua panitianya ya. bukannya ketua, tim kerjanya Tim juga kerjanya mereka juga sangat ya. aktif dan kalau lihat mukanya sih happy gitu. Jadi kalau yang ngerjakan itu mukanya stres kan kita juga ikut Iya. stres. Tapi kalau mukanya happy, apalagi katanya hasilnya juga di atas ekspektasi ya. Puji Tuhan. Jadi ya, puji syukur untuk kita juga dari gereja bisa Yang mana nih mendapatkan ekspektasinya nih yang di atas ekspektasi. Ya, untuk ikut pesertanya sama Pesertanya. Iya. sama ininya juga dong dananya. dananya. Iya. Itu maksudnya dari berapa peserta yang diharapkan jadi berapa yang Nah, ini sangat ini ya, sangat lumayan cukup kaget ya. Jadi kita mencoba untuk 32 tim. Antriannya itu bisa sampai 10 tim. Oke. Jadi kalau kita hitung berarti 42 tim. Cuman ya kita terbatas juga di mana memang 32 tim dulu nih kita ambil. Karena terbatas dengan waktu juga ya. Iya, iya. Jadi kita coba ngambil 32 tim, walaupun sebenarnya ada 10 yang meminta ke kita untuk untuk daftar gitu ya. Salah satunya teman-teman di HKBP itu juga kita untuk pengen mereka untuk daftar, tapi memang slotnya sudah terbatas 32 tim dan dilihat ya antusiasnya berarti cukup besar gitu untuk hal itu. Kasem ini sebenarnya kalau dari Majelis Jemaat di Paulus sendiri sebenarnya
ada misi khusus gak sih dari penyelenggaraan acara ini? Basically kita kan memperkenalkan satu olahraga yang baru, itu yang game online ini. Yang kan ada berbagai macam game online, cuman ya itu tadi yang kita kedepankan juga berarti semangatnya juga, kemudian juga apa namanya yang namanya game online berarti kan ini kita memasuki era digital. Jadi ya kita menyambutlah seperti ini. Dan yang ketiga juga bisa dilihat juga kalau orang yang berpartisipasi dalam acara ini bukan hanya sebagai apa namanya peserta, tapi juga mereka bisa menjual produk mereka. Mereka bisa menjadi sponsor. Ya. Dan kalau kita di sini kan sponsor ada sekitar berapa ada? 5 ya. 5. Cuma nanti kalau ke depannya kalau dilihat bahwa ini sukses, ya kita harapkan nanti ada lebih banyak lagi sponsor yang bisa ikut gitu. Amin. Jadi kita lebih happy juga dari segi gerejanya. Kalau dari penonton kita yang udah mau masuk masih bisa nggak tuh Untuk jadi sponsornya? peserta. Oh, sponsor. Mm-mm. Karena acaranya itu kan tanggal 17. 17, tinggal 2 hari lagi. nggak bisa Jadi ya? nggak bisa. Tapi kan ini kita akan buat berseri. Oke. Oh, berarti bisa nunggu. Bisa nunggu. Berikutnya Karena kan ya. saya bilang juga bahwa ini adalah suatu proses untuk membuat komunitas Mhm. yang diperkasih oleh GPIB Paulus. Kalau ini bisa jadi besar, berarti kan juga orang yang tertarik akan lebih besar lagi. Jadi, apa? Naso. Community ya. Iya. Kan setiap orang harus punya mimpi. Iya. Nah, ini kita mimpi betul. salah satunya ini untuk membuat komunitas game online. Keren ini emang. Cara ngerekrut pesertanya waktu itu gimana tuh? Ini menarik. Jadi Menarik ya? menarik. Jadi menariknya adalah pertama kita bikin 2 strategi. Satu strategi yang kita main tentunya karena kita digital ya, otomatis kita main di digital juga. Yang kedua adalah secara offline. Jadi kalau yang secara digitalnya, tentu saja kalau search GPIB eSport mungkin teman-teman udah pasti website kita nomor 1. Oh. Ya, eSport Paulus. Ya itu part of kita mau build ke komunitas lah ya. Jadi kita search itu udah pasti begitu klik langsung ke halaman registrasinya. Nah itu dulu dari digital marketingnya kita mulai booster. Otomatis ya gereja-gereja lain kita juga coba japri-japriin via Instagram. Terus juga kita pakai digital ads tentunya di Instagram untuk dapetin jemaat-jemaat yang lain. Dan yang kedua adalah untuk offline-nya jangan lupa kemarin habis acara HUT GP. Jadi kita list semua kegiatan-kegiatan GP yang ada di GPIB ini. Tentunya kita canvassing, kita juga tanya-tanya mereka untuk mereka join juga. Tapi jangan ini juga karena kan ada biaya pendaftarannya. Kita mencoba juga mencari donatur-donatur. Mereka nggak usah pusing. Yang penting mereka daftar main. Nah, gitu. Jadi donatur ini ya donatur untuk acaranya, ada donatur juga untuk registrasi. Jadi mereka nggak mikir lagi, oh 75.000 nih, nggak. Jadi sudah ada donatur-donaturnya. Saya mencoba mencari donatur tiap mupel itu bisa masuk ke dalam pertandingan ini, gitu. Seperti itu. Tapi Kak Bulce ada nggak tantangan atau target yang meleset gitu pada saat melakukan perekrutan? Target yang meleset, puji Tuhan sebenarnya enggak ya. Ya H-13 udah full kan. Cuman kita memang waktunya sih. Sebenarnya sponsor bisa lebih big lagi kalau mungkin waktunya lebih panjang. Gitu. Memang ada beberapa sponsor yang mau kita approach gitu ya. Cuma ada terkendala dengan masalah terlalu dekat waktunya dan segala macam. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan biasanya 1 bulan sebelumnya ya. Gitu. Jadi kita menyiapkan waktu itu sekitar 1,5 bulan ya. Jadi mencoba bagaimana caranya mengefektifkan supaya acara ini dapat berjalan dan target secara registrasi dan juga target secara untuk PG-nya sendiri, untuk gerejanya sendiri. Nah, kenapa waktunya dekat? Karena baru ditetapkan tuh anggaran kita kan mulai bulan April. Jadi dalam bulan April saya tuh kan dibentuk panitia. Bentuk panitia tuh bulan Juni ya. Juni. Berarti kan hanya Juni, 1,5 ya. bulan atau 2 bulan Iya. waktunya. Juli itu baru kita berkumpul, ya biasa ya ada pergantian. Juli itu baru kita starting kick off, terus barulah kita mikirkan strategik dana usaha, dan juga strategik bagaimana untuk mencapai registrasi. Kita tetap berkomitmen bahwa komunitas yang kita mau jaga adalah komunitas gerejanya, gitu ya. Challenge terbesar itu memang
komunitas, kalau kita buka lebih lebar lagi mungkin lebih banyak lagi gitu yang join. Cuma kita mau coba fokus ke komunitas church awalnya. Setelah kita lihat antusiasme lumayan besar, ya udah kita fokus ke situ. Karena ada proses belajar kan. Ya. Jadi makin besar ya kita harus, kemampuan kita juga harus lebih bagus Benar. lagi ke depannya gitu. Dan saya appreciate juga bahwa antara tim kerja dengan PHMJ itu kita punya kerjasama tuh sangat baik. Gitu. Jadi itu juga mungkin dihargai Ya. juga oleh gereja lain. Baru aku mau tanya nih sama Kak Asem, puas ya? Puasnya? Tapi kan ini belum kejadian ya. Ya, Nanti belum kalau lihat kejadian. kejadian mungkin kita bisa lihat lagi, kita akses lagi ya. Betul. Pasti nanti akan ada kekurangan-kekurangan juga. Jadi kan kita terbuka. Evaluasi. Iya. Jadi itu bisa kita benarkan. Jadi mungkin nanti antusiasme juga akan Ya. lebih besar lagi ke depannya. Tapi kalau sebagai ketua Apa nih Kak Asem? Dalam penyelenggaraan acara ini, optimisme pendapatannya itu seberapa besar? Oke, kan kita sudah share nih. Oke. Jadi dalam tahun ini, kalau tahun anggaran ya, kita buat 4 rencana untuk pencarian dana. Dan yang pertama memang adalah game online. game online. Nah, tadi saya Jadi happy. yang utama ya. Yang pertama, bukan yang utama, yang pertama. Oke, pertama. Nanti yang kedua ada fun run, ketiga ada konser Natal, keempat ada kompetisi kolintang bersama dengan bazar. Itu mungkin tahun depan, bulan Maret kita langsung gerakan gitu. Jadi memang kalau hasil awalnya bagus ya mungkin kedepannya juga nanti akan lebih bagus lagi gitu. Dan ini adalah yang basically bedanya juga yang kedua dengan yang pertama, mereka menyelenggarakan acara ini secara sendiri. Yang pertama kan bersama dengan bazar, Oh, oke. ya kan? Kalau ini sendiri benar-benar sendiri, jadi nggak ada yang support, Sama sekali nggak ada Dasar buzzer. tapi besok. nggak ada. Oke. Pure murni hanya Sport. game online e-sport Iya. Iya. gitu. Wah, ternyata bukan main ya, sahabat GPIB. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan sampai saat ini, selama ini kan memang masih belum banyak dikenal atau juga banyak sedikit pandangan negatif tentang penggunaan game-game di gadget kita. Gimana, Kasem? Oke, menanggapi jadi itu? terus terang memang sempat ada masukan seperti itu, termasuk juga di dalam PMJ. Kenapa di tempat lain tuh kok ada game seperti ini dan nggak diperkenankan oleh yang penyelenggara tersebut, gerejanya gitu. Akhirnya kita buat research, dan juga saya juga minta bantuan dari tim kerja. Jadi saya sampaikan bahwa game online ini juga sudah dilaksanakan oleh gereja lain termasuk GPIB. Termasuk juga HKBP udah pernah ya? KBP dan Katolik GPIB juga. Katolik juga sudah Katolik pernah. juga pernah. Ya. Jadi setelah dikasih tahu seperti itu, dan yang kedua juga bahwa game online ini juga sudah di pertandingan di SEA Games. Iya. Jadi persepsi supaya jangan persepsi yang negatif gitu. Kalau udah masuk SEA Games berarti kan ini sebenarnya e-sport ya, sport yang layak di pertandingan di level Asia Tenggara, Iya. antara negara loh. Itu kan nggak main-main. Iya. Framingnya ini memang harus digugah juga. Nah, dan untuk menggugahnya, menghadapi hal itu apa yang dilakukan oleh Kasem sama Kak Bruce? Itu tadi saya kan, kalau saya bilang ke rekan-rekan di PHMJ, pertama ini bukan yang istilahnya main-main, ini pertandingan di SEA Games. Yang kedua, dana yang kita dapat juga basically lumayan, dan ketiga ini bisa berseri, ya kan? Jadi kalau misalnya ke depannya kita bisa buat selama 3 bulan, ya, jadi Nasoker kedua, Nasoker ketiga, Nasekom ya? Nasekom season 3. Season 3, season 4, season 5, terus dan makin besar, itu pasti kan kita juga, ya inilah, senang lah gitu ya. Kamu mau Ya, tambahin? menambahkan kali. Jadi mungkin kalau secara point of view-nya adalah yang kita ini kan karena e-sport ya, sport itu pasti ada kompetisinya, ya, ada kita juga saling berkenalan dengan orang lain. Nah, mungkin point of view-nya dilihat ke arah sana. Dan juga selain kita lihat oikomenenya antar dominasi gitu ya, denominasi, ada Katolik, ada Kristen, kemudian ada tadi ada GBI. Nah, itu kan jadi sebuah pertemuan lah ya, pertemuan diskusi dan segala macam, saling kenalan. Ya, betul. Dan apalagi kan intergenerasi ya, dimana kalau kita lihat untuk di pendaftaran ada yang dari PT, ada yang dari GP. Nah, hal-hal itu yang mungkin kita mau coba lihat dari point of view itu. Jadi itulah yang aku lihat, wah ini cukup beragam ya
bisa GP dan PT. Kalau saya lihat ada tim yang GP dan PT, ada yang PT aja. Nah, itu menurut saya jadi sebuah apa ya, kolaborasi ya. Mungkin ke depannya nanti saya tantang tuh, bisa nggak ajak PKB atau PKLU? Oke, kalau ya ya tantangan lah ya, challenge lah ya. Mungkin bisa bikin kelas-kelasnya gitu kali. Kalau PKB saya rasa kayaknya ada ya. Masih ada. Bisa Oke, ya. mudah-mudahan kan saya sendiri PKB ya. Makanya ya, jadi ya pasti nanti kalau diskusi kemarin sama teman-teman di PKB untuk yang bapak-bapak muda lah ya, kok kita nggak diajak ya? Ya, oke kedepannya kita ajak nih semua PKB. Tentunya terima kasih juga saya minta bantuan juga sama teman-teman di Dewan GP pada saat itu Dewan PT juga. Saya berkoordinasi dengan mereka gimana, tolong dong ajakin dan segala macam. Akhirnya ya kolaborasi itu ada di dalam pertandingan ini. Ini intergenerasional Jalan jadi ya Iya. dalam satu acara ini. Jalan tapi bisa on progress lah. Karena ke depannya kalau memang tadi dari PKB bisa masuk, berarti kan lebih naik lagi levelnya kan. PKB-nya bisa siapin makanan. Nanti PKP kali ya kalau. Siap bungkus-bungkus ini. Iya. Oke. Ini Satu hal dari jalannya acara ini, kira-kira ada masukan nggak buat yang menyaksikan kita saat ini? Oh, dari saya ya. Iya. Mungkin kalau dari saya sih mungkin ya ini mencoba untuk membangun komunitasnya ya pertama ya untuk komunitas e-sport sendiri khususnya juga di komunitas church ya. Kita ngomongnya community church karena luas ya church gitu ya. Supaya kita bisa membangun persaudaraan lah ya dari e-sport ini lebih positif daripada main di kafe di mana gitu ya, di warung gitu ya ngumpul di gereja sini latihan terus kita juga mempersiapkan kan kalau ada latihan berarti ada sesuatu goal yang mau dituju kan ya kita memberikan tempat ya goal itu apa gitu goal itu ya dalam pertandingan gitu pertandingan yang seperti apa ya pertandingan di mana pertandingan bisa dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain ya jadi itu yang kita mau coba bangun gitu seperti itu. Saya sendiri ini kan mimpinya besar banget, jadi nggak di lingkup satu jemaat, bahkan satu wilayah kerukunan gereja gitu ya. Tapi sekarang udah sampai ada yang ke Lampung juga gitu ya. Apa nih Kasem masukannya buat pemirsa kita nih untuk menyadari bahwa memang kegiatan ini ada gunanya, terutama untuk itu ya. Perbesar merangkul ya bersinergi dengan beberapa gereja gitu. Kan jadi pemirsa juga bisa lihat. Misalnya sekarang ini yang ikut adalah GPB sekitar berapa persen? 60% memang 60%, tapi yang lain itu kan ya. bukan GPB. Nanti mungkin ke depannya juga itu bisa berkembang terus. Gitu loh. Kemudian juga wilayahnya bisa berkembang. Jadi bukan hanya sampai Lampung, kalau bisa nanti mungkin sampai Padang, Sumatera Utara, IKN juga. IKN belum tentu ada. Tapi misalnya sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin saya Bali juga bisa gitu kan ada GPB juga di sana. Jadi kalau bisa ya dari segi wilayah, dari segi jenis-jenis Christianity yang bisa ikut itu diperlebar lagi dan juga ya nanti kita juga bisa belajar bagaimana cara untuk mengatur apabila nanti komunitasnya sudah semakin besar. Gitu. Ya, sahabat GPIB, mungkin sampai di sini ya kita berbincang. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Sam nih. Ini untuk penjangkauan ataupun pengumpulan dana untuk semua ketua 4 yang lagi menyaksikan atau juga orang-orang di PEG seantero negeri ini apa nih sarannya? Oke, yang pertama kita harus berpikir kreatif, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Ya seperti e-sport ini kan kreatif. Kemudian yang kedua juga kita harus bisa bekerja sama dengan tim pelaksana, apakah itu dari GP, apakah itu dari PKP atau ya dan lain sebagainya kan itu. Jadi kalau kita kerjasama dengan baik, itu pasti kita juga akan senang melihat hasilnya gitu. Dan juga dalam pelaksanaannya jangan dibuat stres. Jangan dibuat stres. Kita buat happy aja. Puji Tuhan enggak sih? Kalau tampaknya udah senyum-senyum terus, berarti dia happy. Iya. Kalau dia happy, ya saya happy. Amin. No comment. Lanjut. Oke. Dan kemudian juga inilah, ya kalau satu saat nanti kita bisa jadi besar, itu kan juga semacam mimpi yang terwujud.
Iya kan? Dari awalnya hanya berapa tadi yang ikut? Dari awalnya kalau kita season 1 itu cuma 11, Dari 11, sekarang 32. 32. Antri lagi. Lebih dari Iya. 100% ya. Mungkin nanti season 3 bisa 50-an, season 4 bisa 100-an. Iya. Ya, kalau nanti sampai 500, 100.000, itu kan luar biasa. Iya. Ya, tapi itu mimpi lah ya. Ya, Yang penting mimpi itu harus dipelihara dan kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan melakukan sesuatu harus ada strateginya. Gitu. Gitu. Dan kita belajar dari strategi itu. Waktunya udah habis sih sayang nih. Tapi terima kasih Kak Sem untuk Sama-sama, berbaginya, terima kasih. Kak Bruce. sama-sama. Sukses Bang. acaranya dan sahabat GPIB sampai di sini ya. Argo juga Arthur undur diri. Kita ketemu di waktu dan kesempatan lainnya. Salam.